Saat pengawalan pejabat penting di sebuah proyek, secara tak sengaja semen menetes ke sepatu bot mengilap milik Inspektur Diah. Seorang polwan cantik namun angkuh. Pelakunya adalah Arga, kuli bangunan muda dengan pakaian lusuh. Diah meledak marah. Arga hanya berkata santai, "Cuma gitu saja kok marah." Diah semakin naik pitam. Ia memerintahkan Arga meminta maaf dengan merangkak. Bahkan ia melontarkan tantangan gila. Jika Arga bisa membangun rumah mewah 3 lantai di pekarangan kosong itu, dia akan menikahinya. Jika tidak, Arga harus merangkak dan mencium kaki polwan itu. Arga tersenyum tipis dan menyanggupi tantangan tersebut. Semua kaget ternyata. Sebelum mulai ceritanya, coba tuliskan asal daerah kalian dari mana saat menonton video ini. Dan jangan lupa untuk like dan subscribe, agar channel ini semakin berkembang dan membagikan kisah-kisah menarik lainnya. Sekarang mari kita mulai ceritanya. Matahari di kawasan perumahan Elis Sapphire Hills terasa seperti membakar kulit. Debu beterbangan di mana-mana. Puluhan pekerja bangunan sibuk mengangkut material, tetapi perhatian semua orang tertuju pada dua sosok yang berdiri saling berhadapan di tengah jalan aspal yang masih mulus. Satu adalah perempuan muda berseragam polisi rapi. Namanya Inspektur Diah Ayu Lestari. Wajahnya cantik dengan kulit putih bersih, rambut hitam panjang tersanggul rapi di balik topi dinas. Lencana di dadanya berkilau terkena sinar matahari. Sepatu hitam mengilapnya seolah tidak pernah menyentuh debu. Satunya lagi adalah laki-laki muda dengan otot kekar terbakar sinar matahari. Bajunya lusuh dan penuh noda semen. Celana kerjanya robek di bagian lutut. Wajahnya tidak jelek, bahkan bisa dibilang tampan, tetapi kumis tipis dan debu yang menempel membuatnya terlihat kasar. Ia adalah seorang kuli bangunan. Namanya Arga. Insiden kecil terjadi beberapa menit yang lalu. Ketika Arga sedang memanggul 2 karung semen di pundaknya, ia tidak sengaja menabrak mobil dinas polwan yang baru saja berhenti. Mobil itu milik Inspektur Diah. Dan yang lebih buruk, setetes semen jatuh tepat mengenai sepatu bot hitam Diah yang baru disemir pagi itu. Diah melongo. Ia menunduk, melihat noda putih yang mencolok di sepatu mahalnya. Lalu ia menatap Arga dengan mata menyala-nyala. "Hei, kuli. Mata kiri, mata kanan?" tegur Diah dengan suara dingin dan tajam. Arga berhenti. Ia meletakkan karung semen perlahan di tanah. Matanya tidak menunjukkan rasa takut. Hanya diam. Tapi ada sesuatu di balik sorot matanya yang aneh. Bukan rasa bersalah. Bukan pula permusuhan. Itu adalah ketenangan yang tidak biasa untuk seorang kuli bangunan. Dia semakin kesal karena tidak mendapatkan reaksi seperti yang ia harapkan. Biasanya, orang-orang akan gemetar atau setidaknya meminta maaf dengan sangat. Tapi pemuda ini hanya berdiri diam. "Kamu tahu berapa harga sepatu ini?" lanjut dia sambil mengeluarkan tisu basah dari tasnya. "Gaji seminggu kamu belum tentu cukup untuk membeli sepatu ini. Apalagi membersihkannya." Arga masih diam. Mulutnya tidak terbuka. Bahkan matanya tidak berkedip. Pekerja lain mulai mengerumuni dari kejauhan. Beberapa dari mereka berbisik-bisik. Ada yang kasihan pada Arga. Ada pula yang menikmati pertunjukan. Dia menyeka sepatunya dengan gerakan kasar. Noda semen itu tidak mau hilang. Wajahnya semakin merah karena malu dan marah. Ia lalu menunjuk ke arah lahan kosong di samping mereka. Lahan itu luasnya sekitar 300 meter persegi, masih kosong dengan ilalang yang menjulang tinggi. Dinding pembatas beton sudah berdiri di sekelilingnya. Di pintu masuk ada papan kayu bertuliskan proyek rumah mewah 3 lantai milik klien penting. "Kamu lihat lahan itu?" tanya Diah dengan nada mengejek. Arga mengangguk pelan. "Kamu kuli bangunan," katanya. "Katanya kamu bisa bangun apa saja." "Baik, aku beri tantangan. Jika kamu bisa membangun rumah mewah 3 lantai di lahan itu sendirian dalam waktu 6 bulan, maka aku akan menikah denganmu." Senyum sinis mengembang di bibir Diah. Ia tahu ini tidak masuk akal. Rumah mewah 3 lantai membutuhkan tim arsitek, insinyur, puluhan pekerja, dan dana miliaran rupiah. Tidak mungkin dikerjakan oleh satu kuli bangunan dalam 6 bulan. Ini hanya lelucon untuk mempermalukan pemuda itu. "Tapi jika kamu gagal," lanjut Diah dengan suara meninggi, "kamu harus merangkak di depanku di tempat umum. Kamu harus mengaku bahwa kamu hanya kuli rendahan yang tidak berguna." "Setuju?" Penonton yang mengerumuni mulai berdecak. Beberapa dari mereka tertawa. Yang lain menggelengkan kepala. Seorang pekerja tua berusaha menarik lengan Arga,
memberi isyarat agar dia mundur. "Jangan terima, nak. Itu tidak mungkin. Poluan itu hanya ingin mempermalukanmu." Tapi Arga tidak bergerak. Ia membiarkan tangan pekerja tua itu meleset. Matanya tetap tertuju pada dia. Lalu ia melakukan sesuatu yang tidak diduga oleh siapapun. Arga tersenyum. Bukan senyum ketakutan atau gugup. Itu adalah senyum tipis yang penuh keyakinan. Senyum yang membuat dia merinding tanpa tahu sebabnya. "Saya terima tantangan Ibu Poluan," kata Arga dengan suara tenang. "Tapi saya minta kontrak hitam di atas materai." Kerumunan itu tiba-tiba hening. Dia terkejut. Ia tidak menyangka tantangan gilanya akan diterima dengan serius. Gengsinya sudah terlanjur naik ke ubun-ubun. Ia tidak bisa mundur di depan banyak orang. "Baik," kata dia sambil menekan giginya. "Besok kita buat kontrak." Arga mengangguk. Ia mengambil kembali karung semen yang tadi diletakkan di tanah. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, ia melanjutkan berjalan menuju tumpukan material. Seolah tidak ada yang terjadi. Seolah tantangan itu hanya urusan sepele. Sore itu, seorang pengunjung tanpa sengaja merekam kejadian itu dari dalam mobilnya. Ia mengunggah video pendek berdurasi 2 menit ke media sosial. Judulnya provokatif. "Poluan cantik tantang kuli bangunan, nikahi aku jika bisa bangun rumah mewah." Dalam hitungan jam, video itu menjadi viral. Warganet terbelah menjadi 2 kubu. Sebagian besar mengejek Poluan yang dinilai arogan. Sebagian kecil justru mendukung karena menganggap itu hanya candaan. Tidak ada yang tahu bahwa di balik sorot mata tenang Arga, ada rahasia besar yang kelak akan mengguncang kehidupan Inspektur Diah. Tidak ada yang tahu bahwa kuli bangunan yang kumal itu memiliki sesuatu yang tidak pernah ia ceritakan kepada siapapun. Bab ini baru awal dari rangkaian panjang konflik, misteri, dan kejutan yang akan membuat setiap orang menyesali kata-kata yang pernah mereka ucapkan. Keesokan harinya, langit masih belum sepenuhnya terang ketika Arga sudah tiba di kantor polisi sektor setempat. Ia datang sendirian dengan pakaian bersih meskipun sederhana. Kemeja lengan panjang warna abu-abu, celana bahan hitam, dan sandal jepit. Tidak ada yang menyangka bahwa pemuda ini adalah pusat dari skandal yang sedang meledak di media sosial. Inspektur Diah sudah menunggu di ruang pertemuan kecil. Wajahnya pucat. Matanya sembab seperti kurang tidur. Ternyata video yang kemarin viral telah membuat namanya menjadi bulan-bulanan warganet. Banyak komentar negatif yang menyebutnya sombong, angkuh, dan tidak pantas menjadi aparat penegak hukum. Ada pula yang melaporkan videonya ke atasan Diah. Ayah Diah, seorang pensiunan jenderal bernama Maijen TNI Purnawirawan Subagio, sudah meneleponnya 3 kali pada malam itu. Suara keras sang ayah masih terngiang di telinga Diah. Katanya, "Kamu hancurkan nama keluarga kita. Kamu hancurkan harga diri seorang Poluan. Batalkan kontrak itu sekarang juga." Tapi dia sudah terlanjur terikat janji. Dan gengsinya terlalu tinggi untuk mengaku kalah pada seorang kuli bangunan. Maka ia memutuskan untuk tetap melanjutkan. "Mari kita buat kontraknya," kata dia sambil mendorong selembar kertas materai ke arah Arga. Arga membaca setiap baris dengan teliti. Matanya bergerak perlahan. Tidak ada satupun detail yang terlewat. Kontrak itu berbunyi bahwa Arga harus membangun rumah mewah 3 lantai di lahan seluas 300 meter persegi di kawasan Sapphire Hills. Batas waktu adalah 6 bulan. Arga tidak boleh menerima bantuan dari tim konstruksi profesional. Semua biaya ditanggung oleh Arga sendiri. Jika berhasil, Inspektur Diah Ayu Lestari wajib menikahinya dalam waktu 3 bulan setelah proyek selesai. Jika gagal, Arga harus merangkak di depan umum dan mengakui kekalahannya. Ada satu pasal tambahan yang ditulis tangan oleh Diah pada malam sebelumnya. Pasal itu berbunyi, Arga tidak boleh menggunakan uang dari pihak ketiga yang memiliki hubungan bisnis dengan keluarganya atau dengan institusi kepolisian. Dia sengaja menambahkan pasal itu untuk memastikan Arga tidak bisa meminjam uang dari siapapun. Ia yakin seorang kuli bangunan tidak punya tabungan cukup untuk membeli 1 truk pasir, apalagi membangun rumah mewah 3 lantai. "Setuju?" tanya dia sambil menyilangkan tangan di dada. Arga mengangguk. "Saya setuju, Bu Poluan." Lalu ia menandatangani kontrak itu dengan pulpen biru miliknya. Dia ikut menandatangani. Saksi dari pihak kepolisian dan seorang pegawai notaris yang sengaja didatangkan ikut membubuhkan tanda tangan. Kontrak itu sah secara hukum. Begitu selesai, foto kontrak tersebut bocor lagi ke media sosial. Kali ini bukan dari saksi, melainkan dari seseorang yang tidak dikenal. Warganet kembali gempar.
Tagar tentang poluan tantang kuli semakin melambung tinggi di berbagai platform media sosial. Banyak pihak yang mulai menyelidiki siapa sebenarnya Arga. Jurnalis lepas mencoba mewawancarainya, tapi Arga selalu menolak dengan sopan. Ia hanya berkata, "Biarkan pekerjaan saya yang berbicara." Sementara itu, dia mendapat panggilan resmi dari Komisi Kode Etik Profesi Polri. Atasannya, Komisaris Besar Gunawan, memintanya untuk hadir di ruang sidang internal. Dia disuruh duduk di kursi yang biasanya ditempati oleh anggota yang bermasalah. "Inspektur Diah," kata Komisaris Gunawan dengan suara berat, "Anda sadar bahwa tindakan Anda sudah mencoreng nama baik institusi? Seorang poluan seharusnya menjadi teladan, bukan justru membuat sensasi yang merendahkan martabat orang lain. Kami menerima 37 laporan masyarakat mengenai video Anda." Diah menunduk. Air mata mulai menggenang di sudut matanya. "Saya minta maaf, Pak. Saya hanya bercanda, tapi tidak menyangka videonya menjadi sebesar ini." "Bercanda?" potong Komisaris Gunawan. "Anda bertaruh pernikahan dengan seorang warga sipil. Itu tidak lucu. Itu gila. Dan sekarang Anda terikat kontrak. Apa yang akan Anda lakukan jika dia benar-benar menang?" Diah terdiam. Dalam hati ia yakin Arga tidak akan pernah menang. Tapi di lubuk hatinya yang paling dalam, ada rasa tidak enak yang tidak bisa ia jelaskan. Sementara itu, di sisi lain kota, Arga duduk sendirian di kontrakannya yang sempit. Dindingnya terbuat dari triplek, lantainya semen, atapnya seng berkarat. Hanya ada satu kasur tipis, satu kipas angin usang, dan satu meja kayu penuh coretan. Namun di atas meja itu, Arga membuka sebuah laptop canggih yang tidak ada di toko biasa. Layarnya menyala. Ia mengetik beberapa perintah, lalu muncullah sebuah tampilan dengan logo perusahaan besar bernama Widagdo Group. Arga tersenyum tipis. Lalu ia menekan tombol panggilan video. Seseorang dengan jas rapi muncul di layar. Namanya Pak De Tirto, tangan kanan dari pemilik Widagdo Group. Tampaknya Tirto sudah tahu segalanya. "Mas Arga," suara Tirto terdengar hormat. "Semua sudah siap. Tim arsitek, insinyur, dan material premium akan dikirim malam hari. Sesuai permintaan Mas, tidak ada yang boleh tahu bahwa Mas adalah putra pemilik Widagdo Group. Untuk publik, kami menyamar sebagai perusahaan kontraktor lepas yang tidak dikenal." Arga mengangguk. "Bagus, Pak D. Pastikan tidak ada satupun yang mengarah pada identitas saya. Saya ingin memenangkan tantangan ini dengan tangan saya sendiri sebagai seorang kuli bangunan, bukan sebagai pewaris perusahaan properti." "Baik, Mas. Saya akan urus semuanya." Setelah panggilan itu berakhir, Arga mematikan laptop. Ia berjalan ke jendela kontrakan dan memandang langit malam yang gelap. Bintang-bintang bertaburan. Di kejauhan, ia bisa melihat lampu kota yang gemerlap. "Ayah," bisik Arga dalam hati, "saya akan membuktikan bahwa saya layak memimpin perusahaan yang Bapak bangun. Tapi sebelum itu, saya harus merasakan pahitnya menjadi yang terendah. Saya harus tahu bagaimana rasanya dihina, dipandang rendah, dan diremehkan. Baru setelah itu saya bisa menjadi pemimpin yang adil." Dia tidak tahu bahwa tantangan yang ia buat untuk mempermalukan seorang kuli justru akan menjadi bumerang terbesar dalam hidupnya. Ia tidak tahu bahwa di dalam tubuh kumal yang ia hina, bersemayam seorang penguasa properti masa depan. Pertarungan baru saja dimulai. 3 hari setelah kontrak ditandatangani, Inspektur Dia memutuskan untuk mengawasi langsung proyek yang menjadi taruhan hidupnya. Ia tidak percaya bahwa seorang kuli bangunan biasa bisa memulai pembangunan rumah mewah tanpa modal dan tanpa tim. Maka pada pagi hari, ia mengendarai mobil dinasnya menuju lahan kosong di Sapphire Hills. Namun ketika mobilnya memasuki kawasan perumahan elit itu, dia langsung merasakan sesuatu yang berbeda. Biasanya lahan itu sepi dan dipenuhi ilalang. Tapi pagi itu, 2 truk besar bermuatan material premium sudah terparkir rapi di pinggir jalan. Pasirnya bukan pasir biasa, melainkan pasir kualitas ekspor yang biasanya digunakan untuk proyek hotel bintang 5. Batanya bukan bata merah biasa, melainkan bata interlock berteknologi tinggi yang tidak dijual di toko material umum. Dia turun dari mobil dengan perasaan tidak enak. Ia melihat Arga berdiri di tengah lahan, memegang cetak biru bangunan yang digulung di tangannya. Arga masih mengenakan pakaian lusuh yang sama, tidak berbeda dari saat pertama mereka bertemu. "Hei, kuli," panggil dia sambil berjalan mendekat. "Dari mana kamu dapat semua ini? Kamu mencuri? Kamu berutang? Awas jika kamu melanggar pasal kontrak." Arga menoleh dengan tenang.
Saya mendapatkannya dari hasil kerja keras saya, Bu Polwan. Saya menabung selama bertahun-tahun. Tidak ada yang melanggar kontrak. Semua ini milik saya yang sah. Dia menggerutu. Ia tidak percaya, tapi ia tidak bisa membuktikan sebaliknya. Ia memutuskan untuk mengawasi dari kejauhan. Pada malam hari, dia tidak bisa tidur. Ia memerintahkan ajudannya untuk menyelidiki asal-usul material itu. Ajudannya melapor bahwa semua material dikirim oleh sebuah perusahaan kontraktor kecil bernama Karya Mandiri Sejahtera. Nama perusahaan itu tidak dikenal di dunia konstruksi. Direktur perusahaan itu tercatat sebagai seseorang bernama Budi Santoso, yang tidak memiliki hubungan apapun dengan Arga. Dia lega. Setidaknya tidak ada indikasi kecurangan. Tapi kelegaan itu hanya bertahan sebentar. Pada hari kelima, kejutan lain muncul. Sebuah mobil hitam berhenti di depan lahan proyek. Dari dalam mobil itu turun 3 orang laki-laki berpakaian rapi. Mereka membawa koper berisi peralatan gambar dan laptop. Mereka adalah arsitek dan insinyur berpengalaman yang biasa menangani proyek gedung pencakar langit di ibu kota. Dia yang kebetulan sedang berada di lokasi segera mendekati mereka. "Maaf, siapa Anda semua?" tanyanya curiga. Salah satu dari mereka, laki-laki parubaya dengan kacamata tebal, menjawab dengan sopan. "Kami dipekerjakan oleh Mas Arga untuk mendesain rumah ini secara gratis. Kami adalah teman lama beliau." Dia membulatkan matanya. "Arga? Kuli bangunan itu punya teman arsitek sekelas Anda?" "Tidak mungkin." Laki-laki berkacamata itu hanya tersenyum. "Kami tidak bisa menjelaskan lebih jauh, Bu. Itu urusan pribadi Mas Arga. Yang jelas, kami mengerjakan ini dengan sukarela tanpa dibayar. Jadi tidak melanggar kontrak yang melarang bantuan profesional berbayar." Dia terdiam. Ia tidak menyangka ada celah dalam kontraknya. Ia hanya melarang bantuan profesional yang dibayar. Tapi bantuan sukarela tidak termasuk. Sejak saat itu, dia semakin gelisah. Setiap kali ia datang ke lokasi, selalu ada hal baru yang membuatnya terkejut. Suatu hari, ia melihat papan nama proyek sudah berdiri megah di depan lahan. Di papan itu tertulis judul besar, "Rumah Mewah 3 Lantai Aksara." "Nama Aksara," kata dia dalam hati. "Apa artinya? Apakah itu nama rumah atau nama pemiliknya?" Arga tidak pernah menjelaskan. Ia hanya terus bekerja. Kadang ia mengangkat besi beton sendiri. Kadang ia mengecek ukuran pondasi dengan waterpass. Kadang ia duduk bersama para arsitek itu dan berdiskusi dengan serius. Semua orang yang bekerja dengannya tampak hormat. Bahkan para insinyur senior yang usianya 2 kali lipat usia, Arga tidak pernah membantah perkataannya. Dia mulai curiga. Siapa sebenarnya pemuda ini? Mengapa semua orang seolah tunduk padanya? Ia pun memerintahkan ajudannya untuk menyelidiki riwayat hidup Arga. Laporannya mengejutkan. Nama Arga tidak tercatat sebagai lulusan sekolah arsitektur atau teknik sipil manapun. Ia tidak memiliki kartu kredit, tidak memiliki rekening bank besar, dan tidak memiliki catatan kriminal. Sejarah pendidikannya hanya sampai sekolah menengah atas di sebuah kota kecil. Setelah itu, ia hilang dari radar selama 5 tahun sebelum muncul sebagai kuli bangunan di kota ini. Dia frustrasi. Ia tidak menemukan apapun yang bisa menjatuhkan Arga. Sebaliknya, semua yang ia lakukan hanya membuatnya semakin penasaran. Pada bulan pertama, fondasi rumah sudah selesai. Pada bulan kedua, dinding lantai 1 sudah berdiri. Semua berjalan jauh lebih cepat dari proyek normal. Dia bertanya-tanya, apa rahasianya? Apakah ada kekuatan gaib yang membantu pemuda itu? Suatu malam, dia memutuskan untuk menguntit Arga secara pribadi. Ia menyamar dengan jaket dan topi, lalu mengikuti Arga dari kejauhan setelah jam kerja selesai. Arga berjalan kaki menuju sebuah gang sempit di daerah kumuh. Di ujung gang itu, ada sebuah kontrakan reot dengan pintu yang hampir copot. Arga masuk ke dalam dan menyalakan lampu minyak. Dia mengintip dari celah dinding triplek. Ia melihat Arga duduk di lantai, membuka laptop yang terlihat sangat canggih. Laptop itu tidak mungkin dibeli oleh seorang kuli bangunan. Harga satu unitnya bisa mencapai puluhan juta rupiah. Dia mengernyit. Dari mana uangnya? Namun ia tidak bisa melihat layar laptop dari sudutnya. Ia hanya mendengar Arga berbicara dengan seseorang melalui panggilan video. Suara Arga terdengar pelan, tapi dia bisa menangkap beberapa potongan kalimat. "Tidak perlu khawatir, Pak D. Semua berjalan sesuai rencana. Ya, saya masih tinggal di kontrakan ini. Saya tidak akan pindah sampai rumah itu selesai.
Biarkan poluan itu terus menyelidiki. Semakin dia penasaran, semakin manis kejutannya nanti. Dia merinding. Ada sesuatu dalam nada bicara Arga yang membuat bulu kuduknya berdiri. Bukan karena ancaman, tapi karena keyakinan yang terlalu sempurna. Seolah ia sudah tahu bahwa dia sedang mendengarkan. Seolah ia sengaja membiarkan dia menguntitnya. Dia segera pergi sebelum ketahuan. Sepanjang perjalanan pulang, pikirannya kacau. Siapa yang disebut Pak D itu? Rencana apa yang dimaksud? Dan kejutan apa yang sedang dipersiapkan untuknya? Ia tidak tahu bahwa jawaban dari semua pertanyaan itu akan mengguncang hidupnya di kemudian hari. Ia tidak tahu bahwa kuli bangunan yang ia hina itu menyimpan identitas yang membuat lututnya lemas. Ia tidak tahu bahwa proyek rumah mewah 3 lantai itu hanyalah ujian kecil sebelum badai besar menerjang kehidupannya. Yang ia tahu, ia sudah terjebak dalam permainan yang ia ciptakan sendiri, dan tidak ada jalan mundur. Dia tidak bisa melepaskan rasa penasarannya. Setiap malam ia tidur dengan pikiran kacau. Siapa sebenarnya Arga? Dari mana seorang kuli bangunan mendapatkan koneksi ke arsitek elit, material premium, dan laptop mewah? Semua petunjuk yang ia kumpulkan hanya membawanya ke jalan buntu. Dan itu membuatnya semakin frustrasi. Pada hari Minggu pagi, dia memutuskan untuk mengambil langkah lebih tegas. Ia menghubungi seorang teman lamanya yang bekerja sebagai detektif swasta. Namanya Rian. Rian adalah mantan anggota intelijen yang sekarang membuka jasa investigasi swasta. Ia terkenal karena kemampuannya melacak data kependudukan, transaksi keuangan, dan jejak digital seseorang dalam waktu singkat. Dia dan Rian bertemu di sebuah kafe sederhana di pinggiran kota. Dia tidak memakai seragam polisi. Ia memilih kemeja kasual dan kacamata hitam agar tidak dikenali. Rian datang dengan jaket kulit dan rambut panjang yang diikat ke belakang. Ada apa? Dia? Kok serius banget? Tanya Rian sambil menyesap kopi hitamnya. Dia mengeluarkan ponsel dan menunjukkan foto Arga yang ia ambil diam-diam. Tolong lacak semua data tentang pemuda ini. Nama Arga. Umur sekitar 23 tahun. Pekerjaan kuli bangunan. Tapi aku yakin dia menyembunyikan sesuatu. Rian mengamati foto itu. Kelihatan biasa saja. Pekerja keras. Tidak ada yang aneh. Tapi karena kamu yang minta, aku bantu. Kirimkan semua info yang kamu punya. Dalam 3 hari aku akan memberi laporan. Dia mengangguk. Satu pesan. Jangan sampai dia tahu bahwa dia sedang diselidiki. Rian tersenyum. Itu mah gampang. 3 hari berlalu. Dia menanti dengan gelisah. Ia terus memantau perkembangan proyek rumah mewah itu. Pondasi sudah selesai. Dinding lantai 1 hampir separuh berdiri. Para pekerja yang membantu Arga bukan orang sembarangan. Mereka bergerak dengan disiplin militer. Tidak ada yang bermalas-malasan. Tidak ada yang membuang waktu. Semua alat kerja selalu rapi setelah dipakai. Dia bertanya pada seorang mandor yang tampaknya paling senior. Maaf, Bapak. Seberapa lama Bapak kenal dengan Mas Arga? Mandor itu memandang dia dengan tatapan aneh. Maaf, Bu. Saya tidak bisa bicara banyak. Yang jelas, Mas Arga orang baik. Kami di sini bukan karena uang. Kami di sini karena hormat. Hormat? Ulang dia. Hormat karena apa? Mandor itu hanya tersenyum dan berbalik pergi. Dia terdiam. Ia belum pernah melihat pekerja bangunan yang begitu setia pada majikannya. Biasanya pekerja akan datang dan pergi begitu proyek selesai. Tapi di proyek ini, semua orang tampak seperti keluarga. Pada malam ketiga, Rian akhirnya memanggil dia. Mereka bertemu di tempat parkir bawah tanah sebuah mall. Rian membawa map coklat tebal. Wajahnya tidak seperti biasa. Biasanya ia percaya diri. Malam itu ia tampak gelisah. Aku punya laporan, kata Rian pelan. Tapi kamu tidak akan suka. Dia meraih map itu. Isinya adalah hasil investigasi lengkap tentang Arga. Dia membaca satu persatu. Matanya melebar. Keningnya berkerut. Ia membaca ulang untuk memastikan tidak salah paham. Apa ini? Tanya dia dengan suara bergetar. Tidak ada catatan pendidikan tinggi. Tidak ada rekening bank atas namanya. Tidak ada kartu identitas selain KTP biasa. Bahkan tidak ada jejak media sosial. Ini kosong. Kosong total. Rian menghela napas. Itulah masalahnya. Data seseorang tidak mungkin sekosong ini kecuali jika data itu sengaja disembunyikan oleh sistem yang sangat kuat. Aku sudah mencoba semua cara. Aku masuk ke database kependudukan, perbankan, pajak,
bahkan data intelijen yang aku simpan dari dulu. Semuanya bersih. Tidak ada jejak. Maksudmu dia tidak pernah punya rekening bank seumur hidup? Tanya dia tidak percaya. Dia punya rekening, tapi atas nama orang lain. Atau mungkin rekeningnya dilindungi kerahasiaan tingkat tinggi. Maaf, dia. Kemampuanku ada batasnya. Ada tembok digital yang tidak bisa aku tembus. Seolah seseorang dengan kekuatan besar sengaja membersihkan jejak Arga dari muka bumi. Dia meletakkan map itu di pangkuannya. Dadanya naik turun. Pikirannya berputar kencang. Seseorang dengan kekuatan besar. Siapa? Polisi? Militer? Atau korporasi raksasa? Lalu Rian memberikan satu informasi terakhir. Ada satu hal aneh yang aku temukan. Setiap malam sekitar pukul 9, ponsel Arga terhubung ke menara pemancar yang berbeda dari biasanya. Bukan menara pemancar umum, tapi menara pemancar pribadi milik perusahaan tertentu. Aku tidak bisa melacak perusahaan apa itu karena perlindungan enkripsi berlapis. Dia menutup map itu. Kepalanya pusing. Ia membayar Rian dengan jumlah yang tidak sedikit. Lalu ia pulang dengan perasaan campur aduk. Sepanjang perjalanan, ia teringat pada potongan kalimat yang ia dengar ketika menguntit Arga beberapa malam lalu. Semakin dia penasaran, semakin manis kejutannya nanti. Kata-kata itu terngiang terus di kepalanya. Apakah Arga tahu bahwa ia sedang diselidiki? Apakah Arga sengaja membiarkannya? Keesokan harinya, dia kembali ke lokasi proyek dengan niat untuk mengkonfrontasi Arga secara langsung. Ia akan memintanya berbicara jujur. Tidak ada lagi teka-teki. Tidak ada lagi misteri. Namun ketika dia tiba, Arga sedang duduk di atas tumpukan bata. Ia tersenyum melihat dia datang. Seperti biasa, senyum tipis yang membuat dia merinding. Selamat pagi, Bu Polwan, sapa Arga ramah. Ada yang bisa saya bantu? Dia menarik napas panjang. Arga, katakan sejujurnya. Kamu ini siapa? Aku sudah menyewa detektif untuk menyelidikimu. Dan semua hasilnya kosong. Itu tidak normal. Orang biasa tidak bisa menghilangkan jejaknya seperti itu. Kamu pasti menyembunyikan sesuatu. Arga tidak terkejut. Senyumnya tetap terpasang. Seolah ia sudah menunggu pertanyaan itu sejak awal. Bu Polwan, kata Arga pelan. Saya hanyalah seorang kuli bangunan yang menerima tantangan ibu. Identitas saya tidak penting. Yang penting adalah apakah saya bisa membangun rumah mewah ini atau tidak. Itu isi kontrak. Tidak ada pasal yang mewajibkan saya menjelaskan latar belakang saya. Dia menggigit bibirnya. Ia tidak bisa membantah. Hukum memang tidak mewajibkan seseorang mengungkap identitasnya kecuali untuk urusan pidana. Dan Arga tidak melakukan kejahatan. Tapi aku ingin tahu, desak dia. Setidaknya beri aku petunjuk. Arga berdiri. Ia merapikan bajunya yang lusuh. Lalu ia mendekat ke arah dia. Jarak mereka hanya 1 meter. Dia bisa mencium bau keringat dan debu dari tubuh Arga. Anehnya, itu tidak membuatnya jijik. Justru ada ketenangan yang aneh. Bu Polwan, kata Arga dengan suara hampir berbisik. Petunjuknya adalah ini. Jangan lihat saya dari pakaian saya. Jangan nilai saya dari pekerjaan saya. Karena apa yang tampak di depan mata belum tentu kebenaran. Kebenaran kadang tersembunyi di balik debu dan keringat. Setelah berkata begitu, Arga berbalik dan kembali mengangkat besi beton. Dia berdiri terpaku. Hatinya berdebar tidak karuan. Pulang ke rumah, dia tidak bisa tidur. Ia membuka laptop dan mencoba mencari sendiri data tentang Arga. Ia ketik nama Arga di berbagai mesin pencari. Tidak ada. Ia cari foto Arga menggunakan pencarian gambar terbalik. Tidak ada. Ia coba cek dokumen kependudukan melalui akses internal kepolisian. Hasilnya sama. Sebagai seorang polwan, dia terbiasa memecahkan kasus. Ia pernah menangani puluhan kasus kriminal yang rumit. Tapi kasus kali ini berbeda. Musuhnya bukan penjahat dengan identitas palsu. Musuhnya adalah ketiadaan data. Sebuah lubang hitam yang tidak bisa ia masuki. Dia memejamkan mata. Dalam gelapnya kamar, ia hanya bisa mendengar detak jantungnya sendiri. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa kalah sebelum pertarungan dimulai. Bukan kalah oleh musuh yang kuat, tapi kalah oleh misteri yang tidak bisa dipecahkan. Dan misteri itu ada di depan matanya setiap hari. Bernama Arga, kuli bangunan yang tidak pernah panik. Pemuda yang selalu tersenyum tipis. Seseorang yang seolah tahu semua jawaban tapi tidak pernah mau berbagi. Esok paginya, dia terbangun dengan tekad baru.
Jika ia tidak bisa menemukan jawaban dengan menyelidiki Arga, maka ia akan menemukan jawaban dengan mengikuti proyek itu hingga selesai. Bagaimanapun juga, rumah mewah 3 lantai itu adalah kunci dari semuanya. Dan dia bertekad untuk berada di sana ketika pintu terakhir dibuka. 2 bulan telah berlalu sejak kontrak ditandatangani. Rumah mewah 3 lantai di kawasan Sapphire Hills sudah menunjukkan wujudnya yang megah. Dinding lantai 2 hampir selesai. Atap mulai dipasang. Para pekerja bergerak seperti semut yang terkoordinasi dengan sempurna. Tidak ada kecelakaan kerja. Tidak ada keterlambatan. Semua berjalan seperti jarum jam. Inspektur dia sudah hampir setiap hari datang ke lokasi. Bukan hanya untuk mengawasi, tetapi juga karena ada rasa penasaran yang tidak bisa ia bendung. Setiap hari ia berharap menemukan kelemahan Arga. Setiap hari pula ia pulang dengan kekecewaan. Namun pada suatu sore, dia menerima telepon yang mengubah segalanya. Telepon itu berasal dari seorang kolega lamanya yang kini bekerja di bagian perizinan investasi kota. Namanya Komang. Dia, aku baru sadar sesuatu yang aneh, kata Komang dengan suara setengah berbisik. Kamu tahu proyek properti raksasa di ujung timur kota? Yang nilainya 2 triliun rupiah itu? Dia mengerutkan kening. Proyek Megacity, aku pernah dengar. Konon itu proyek pusat bisnis terpadu dengan apartemen premium. Tapi siapa pengembangnya tidak pernah diumumkan ke publik. Kenapa? Komang mengambil napas. Aku baru saja melihat dokumen internal dari Dinas Penanaman Modal. Pemilik proyek itu tidak tercantum namanya di dokumen. Yang tercantum hanya sebuah perusahaan cangkang. Tapi ada satu nama yang muncul sebagai kuasa hukum. Namanya Pak Detirto. Dia tidak kenal nama itu. Lalu, aku cek lagi nama Pak Detirto. Ternyata dia adalah tangan kanan dari pemilik Widagdo Group. Kamu tahu Widagdo Group, kan? Perusahaan properti terbesar di Asia Tenggara. Mereka memiliki 70% lahan premium di kota ini, termasuk lahan Sapphire Hills. Dia tersentak. Termasuk lahan rumah mewah yang sedang dibangun Arga? Termasuk. Itu sebabnya aku telepon kamu. Coba pikir. Lahan yang Arga bangun itu adalah milik Widagdo Group. Arsiteknya sukarelawan tapi kualitas bintang 5. Materialnya premium. Pekerjanya disiplin militer. Dan sekarang muncul nama Pak Detirto, orang dekat pemilik Widagdo, sebagai kuasa hukum proyek 2 triliun di ujung kota. Apakah menurutmu itu kebetulan? Dia terdiam. Kepalanya berputar. Apakah Arga punya hubungan dengan Widagdo Group? Tapi bagaimana mungkin? Seorang kuli bangunan yang tinggal di kontrakan Reyot tidak mungkin punya akses ke konglomerat sekelas itu. Kamu masih di sana? Dia? Tanya Komang. Ya, terima kasih, Komang. Ini informasi yang sangat berharga. Dia segera mematikan telepon. Ia duduk di kursi ruang kerjanya sambil memandang langit-langit. Pikirannya melompat dari satu kemungkinan ke kemungkinan lain. Apakah Arga adalah keponakan atau anak tidak sah dari pemilik Widagdo? Apakah ia sedang diuji oleh keluarganya? Atau mungkinkah Arga sendiri adalah sesuatu yang lebih dari yang ia kira? Keadaan semakin memanas ketika keesokan harinya, dia mendapat panggilan dari Komisaris Besar Gunawan lagi. Kali ini bukan untuk sidang kode etik, melainkan untuk pemberitahuan rahasia. Inspektur dia, kata Gunawan dengan suara berat. Kami mendapat laporan dari intelijen bahwa ada pihak asing yang mencoba mengakuisisi proyek properti besar di kota ini. Mereka tertarik pada Widagdo Group. Dan mereka mulai menyelidiki semua orang yang dekat dengan keluarga Widagdo. Maksud Bapak? Tanya dia. Gunawan menghela napas. Saya tidak bisa memberi detail. Tapi saya perintahkan kamu untuk lebih waspada. Jaga jarak dari proyek rumah mewah itu. Jangan sampai kamu terseret ke dalam urusan yang lebih besar dari dirimu. Sepeninggal Gunawan, dia justru semakin penasaran. Bukan berkurang. Ia segera meluncur ke lokasi proyek dengan harapan bisa menekan Arga untuk bicara. Ketika tiba, Arga sedang berdiri di lantai 2 yang masih berupa rangka beton. Ia memegang cetak biru dan sesekali menunjuk ke arah langit. Seorang arsitek tua dengan kumis putih tampak mengangguk-angguk setuju. Arga, panggil dia dari bawah. Turun, aku harus bicara denganmu. Arga menoleh. Ia melambaikan tangan pada arsitek itu lalu turun melalui tangga darurat. Wajahnya tidak menunjukkan kegelisahan. Ia berjalan mendekati dia dengan langkah santai. Ada apa, Bu Polwan? Tanyanya. Dia menatap mata Arga dalam-dalam. Aku tahu tentang Widagdo Group. Aku tahu tentang Pak Detirto.
Aku tahu tentang proyek 2 triliun di ujung kota. Sekarang katakan sejujurnya, apa hubunganmu dengan semua itu? Untuk pertama kalinya, dia melihat perubahan kecil pada wajah Arga. Bukan ketakutan, bukan panik. Itu adalah kekaguman. Seolah ia terkesan bahwa dia berhasil menyambungkan titik-titik itu. Bu Polwan, kata Arga pelan. Ibu lebih pintar dari yang ibu kira. Tapi saya minta maaf. Waktu saya belum tiba untuk menjelaskan semuanya. Yang bisa saya katakan adalah ini. Semua yang ibu dengar itu benar. Tapi jangan menarik kesimpulan dulu. Biarkan rumah ini selesai. Di hari terakhir, ibu akan mendapat semua jawaban. Tidak, bentak dia. Aku tidak bisa menunggu selama 4 bulan lagi. Aku butuh jawaban sekarang. Arga menatap dia dengan mata teduh. Bu Polwan, jika ibu memaksa saya bicara sekarang, maka tantangan ini tidak ada artinya. Ibu setuju bukan bahwa saya harus menyelesaikan rumah ini sendirian dalam 6 bulan? Biarkan saya fokus. Jangan ganggu prosesnya. Saya janji, di akhir proyek, saya akan duduk dengan ibu dan menjelaskan semuanya. Dari awal sampai akhir. Dia menggigit bibirnya. Ia ingin berteriak. Ia ingin membentak. Tapi ada sesuatu di mata Arga yang membuatnya tidak bisa. Kedamaian itu aneh. Di tengah semua misteri, Arga tampak seperti seorang anak kecil yang sedang bermain teka-teki. Tidak ada niat jahat. Tidak ada ambisi tersembunyi. Baik, akhirnya dia berkata, tapi aku tidak akan berhenti menyelidiki. Aku akan mencari tahu semuanya sendiri. Dengan atau tanpa bantuanmu. Arga tersenyum. Silakan, Bu Polwan. Saya tidak takut dengan kebenaran. Malam itu, dia tidak pulang ke rumahnya. Ia pergi ke alamat kantor pusat Widagdo Group di pusat kota. Gedung itu menjulang setinggi 40 lantai. Lampu-lampu di lantai paling atas masih menyala meskipun waktu sudah menunjukkan pukul 10 malam. Dia mencoba masuk, tapi satpam keamanan menahan dengan sopan. Maaf, Bu, kantor sudah tutup. Tidak ada tamu yang diizinkan masuk setelah jam 9 malam. Saya polisi, kata dia sambil menunjukkan kartu identitasnya. Saya perlu informasi tentang pemilik perusahaan ini. Satpam itu tersenyum ramah. Maaf, Bu, kami tidak berwenang memberikan informasi. Semua data kepemilikan perusahaan diurus oleh tim humas. Dan mereka baru buka jam 9 pagi sampai 4 sore. Silakan datang besok. Dia mendengus. Ia keluar dari gedung itu dengan perasaan kalah. Namun ketika ia berjalan menuju mobilnya, ia melihat sesuatu. Sebuah mobil mewah hitam berhenti di pintu bawah tanah. Dari mobil itu turun seorang laki-laki tua dengan jas rapi. Wajahnya familiar. Dia pernah melihatnya di majalah bisnis. Itu adalah Suryo Widagdo, pemilik Widagdo Group. Di belakang Suryo, turun seorang laki-laki muda. Laki-laki itu berpakaian rapi, jas hitam, rambut rapi. Ia berjalan dengan percaya diri di samping Suryo. Dari kejauhan, postur tubuhnya dan cara berjalannya mengingatkan dia pada seseorang. Tapi ia tidak bisa melihat wajahnya karena lampu gedung terlalu terang dari arah berlawanan. Dia berusaha mendekat, tetapi satpam segera menghalangi. Bu, mohon maaf. Area parkir bawah tanah adalah area terbatas. Dia hanya bisa berdiri di tempatnya. Ketika pintu lift tertutup, ia merasakan firasat yang sangat kuat. Laki-laki muda yang berjalan di samping Suryo Widagdo itu memiliki postur yang sama persis dengan Arga. Bahkan cara tangannya saat berayun saat berjalan sama persis. Mungkinkah? Bisik dia sendiri. Mungkinkah Arga adalah putra dari Suryo Widagdo? Tapi jika itu benar, mengapa ia bersembunyi sebagai kuli bangunan? Mengapa ia tinggal di kontrakan reyot? Mengapa ia mau dihina dan diremehkan? Apa tujuannya? Hujan mulai turun. Dia berlari ke mobilnya. Di dalam mobil, ia memejamkan mata. Air hujan membasahi kaca depan. Suara rintik hujan terdengar seperti bisikan misterius yang tidak bisa ia pahami. Satu hal yang ia yakini malam itu. Arga bukanlah siapapun yang ia kira. Dan pertarungan sesungguhnya belum dimulai. 3 bulan telah berlalu sejak kontrak ditandatangani. Rumah mewah 3 lantai di Sapphire Hills kini sudah berdiri kokoh. Lantai 3 hampir rampung. Pengerjaan interior dimulai. Marmer Italia, lampu kristal, dan kayu jati berkualitas super mulai dipasang satu persatu. Nilai rumah itu diperkirakan melebihi 35 miliar rupiah. Inspektur dia setiap hari datang menyaksikan keajaiban itu.
Kekhawatirannya kini berubah menjadi ketakutan. Jika Arga berhasil menyelesaikan rumah ini tepat waktu, maka ia harus menepati janjinya. Menikah dengan seorang kuli bangunan. Itu bukan hanya aib bagi dirinya, tetapi juga bagi seluruh keluarganya. Namun yang paling menakutkan bukanlah pernikahan itu sendiri. Yang paling menakutkan adalah perasaan aneh yang mulai tumbuh di hatinya setiap kali ia melihat Arga bekerja. Ia mulai terbiasa dengan debu di pakaian Arga. Ia mulai menikmati cara Arga tersenyum tipis setiap kali mata mereka bertemu. Bahkan ia mulai menunggu kehadiran Arga setiap pagi. Dia membenci perasaan itu. Ia seorang polwan. Ia seorang wanita terhormat dari keluarga Ningrat. Tidak pantas baginya jatuh hati pada seorang kuli bangunan. Apalagi kuli bangunan yang membuatnya terancam kehilangan segalanya. Pada suatu malam, saat dia sedang makan malam sendirian di rumah orang tuanya, bel pintu berbunyi keras. Bukan tamu biasa. Itu adalah mobil dinas dengan plat khusus. Pintu terbuka. Masuklah Maijen TNI Purnawirawan Subagio. Ayah dia. Wajahnya merah padam. Matanya menyala seperti bara. Dia, kamu sudah keterlaluan. Bentak sang ayah tanpa membuka sepatu terlebih dahulu. Dia berdiri dari kursinya. Ia sudah menduga bahwa ayahnya akan datang. Selama 3 bulan terakhir, Subagio hanya menghubunginya lewat telepon. Setiap kali nada bicaranya semakin keras. Tapi ini pertama kalinya ia datang langsung. Ayah, dengar dulu, kata dia pelan. Tidak ada yang perlu didengar. Potong Subagio. Anakku, seorang polwan, lulusan akademi terbaik, harus menikah dengan kuli bangunan gara-gara kontrak bodoh yang kamu buat sendiri. Apakah kamu tidak malu? Apakah kamu tidak memikirkan nama baik keluarga? Dia menunduk. Aku malu, ayah. Tapi kontrak itu sah. Aku tidak bisa membatalkannya begitu saja. Subagio mendekat. Suaranya kini menurun tapi tetap penuh tekanan. Dengar, nak. Aku sudah berbicara dengan Komisaris Besar Gunawan. Dia setuju bahwa kontrak itu ilegal karena melibatkan aparat dalam taruhan pernikahan. Itu melanggar kode etik. Besok kita akan temui pemuda itu. Kita akan suruh dia membatalkan kontrak. Jika tidak, aku akan menggunakan kekuasaanku untuk menghancurkannya. Dia mengangkat kepalanya. Kekuasaan ayah di mana? Ayah sudah pensiun. Subagio tersenyum sinis. Pensiun tidak berarti kehilangan koneksi. Aku masih punya teman di mana-mana. Di kepolisian, di kejaksaan, di pengadilan. Satu telepon saja, dan pemuda itu bisa dituduh melakukan pelanggaran hukum. Kita bisa buat dia di penjara sebelum rumahnya selesai. Dia terkejut. Ayah tidak bisa berbuat seperti itu. Itu tidak adil. Adil? Ulang Subagio. Apakah adil jika nama besarku tercoreng karena ulahmu? Apakah adil jika cucu-cucuku kelak lahir dari seorang kuli? Tidak. Dia. Dunia tidak berjalan seperti itu. Di dunia ini, yang kuat yang menentukan aturan. Dia terdiam. Ia tidak bisa membantah ayahnya. Sejak kecil ia diajari bahwa keluarga adalah segalanya. Nama baik adalah harga mati. Dan pernikahan dengan Arga adalah penghancuran semua itu. Keesokan harinya, Subagio datang ke lokasi proyek dengan rombongan yang terdiri dari 3 orang perwira tinggi masih aktif, 1 pengacara, dan 2 ajudan. Mereka datang dengan mobil-mobil hitam tanpa stiker. Warga sekitar yang melihat langsung bergerombol di kejauhan. Arga sedang berada di lantai 3, memeriksa pemasangan kusen jendela. Ia melihat rombongan itu dari atas. Tanpa tergesa, ia turun melalui tangga dan berdiri di halaman rumah. Selamat pagi, bapak-bapak, sapa Arga sopan. Ada yang bisa saya bantu? Subagio melangkah maju. Wajahnya dingin. Matanya mengamati Arga dari ujung rambut sampai ujung kaki. Pakaian Arga memang lusuh. Sepatunya bolong di bagian jempol. Tapi anehnya, ia tidak tampak gentar sedikit pun. Kamu Arga? Tanya Subagio. Benar, Pak. Aku ayah dari Inspektur Diah. Aku datang ke sini untuk membatalkan kontrak antara kamu dan anakku. Arga tersenyum tipis. Maaf, Pak. Kontrak itu sudah ditandatangani di atas materai dengan saksi dari kepolisian dan notaris. Tidak bisa dibatalkan sepihak. Subagio mendengus. Kamu pikir aku bodoh? Aku sudah membawa pengacara. Kontrak itu cacat hukum karena mengandung unsur perjudian dan pelecehan terhadap aparat. Kamu bisa dilaporkan ke polisi. Arga tidak berkedip. Silakan, Pak. Saya tidak melanggar hukum. Saya hanya membangun rumah sesuai perjanjian.
Jika Bapak memaksa membatalkan, maka Bapak harus mengganti semua biaya yang sudah saya keluarkan sebesar 35 miliar rupiah plus denda 2 kali lipat. Subagio terkesiap. 35 miliar? Dari mana kamu punya uang sebanyak itu? Arga tersenyum. Itu bukan urusan Bapak. Yang jelas, semua biaya sudah saya keluarkan. Jika Bapak ingin membatalkan kontrak, siapkan uang 105 miliar. Itu sesuai pasal 18 kontrak yang sudah disetujui oleh putri Bapak sendiri. Pengacara Subagio memeriksa kontrak yang dibawa dia. Wajahnya pucat. Pak, benar. Ada pasal penalti yang sangat besar. Putri Bapak sendiri yang menulisnya. Subagio menoleh ke arah dia yang berdiri di belakang dengan wajah pucat. Kamu, Diah. Kamu menulis pasal itu? Diah menggigit bibir. Aku pikir dia tidak akan pernah bisa menyelesaikan rumah ini. Aku pikir pasal itu hanya formalitas. Subagio menggebrak kap mobilnya. Bodoh. Kamu bodoh. Para perwira yang ikut serta mulai saling berbisik. Situasi mulai tidak nyaman. Salah satu dari mereka menghampiri Subagio dan berbisik. Pak, mungkin lebih baik kita selesaikan dengan cara damai. Pemuda ini tidak seperti yang kita kira. Subagio menarik napas panjang. Ia menatap Arga dengan mata penuh kebencian. Baik, aku beri kamu 2 pilihan. Pertama, kamu batalkan kontrak dengan sukarela. Sebagai gantinya, aku akan memberimu uang 1 miliar. Kedua, kamu lanjutkan kontrak ini, dan aku akan pastikan hidupmu sengsara selamanya. Arga tidak bergeming. Maaf, Pak. Saya tidak butuh uang Bapak. Dan saya tidak takut dengan ancaman. Saya hanya ingin menepati janji. Seperti yang sudah saya katakan pada putri Bapak. Saya akan menyelesaikan rumah ini tepat waktu. Setelah itu, terserah putri Bapak mau menikah dengan saya atau tidak. Saya tidak akan memaksa. Dia mendengar itu dan jantungnya berdebar. Matanya mulai berkaca-kaca. Di satu sisi ia lega karena Arga tidak memaksanya. Di sisi lain ada rasa kecewa yang tidak bisa ia jelaskan. Subagio mendengus. Lalu ia berbalik dan berjalan ke mobilnya. Sebelum masuk, ia menoleh ke arah Diah. Kamu, ikut. Sekarang juga. Diah menatap Arga sekali lagi. Arga mengangguk pelan seolah memberi isyarat bahwa semuanya akan baik-baik saja. Diah mengikuti ayahnya masuk ke mobil. Sepanjang perjalanan pulang, Subagio tidak bicara sepatah kata pun. Dia hanya bisa terdiam. Ia tahu bahwa ayahnya sedang merencanakan sesuatu. Dan itu bukan sesuatu yang baik. Malam harinya, dia mendapat telepon dari ajudan ayahnya. Pesannya singkat. Besok pagi, akan ada tim dari kepolisian yang datang ke proyek. Mereka akan menyegel lokasi dengan alasan pelanggaran izin mendirikan bangunan. Tidak peduli apakah izinnya lengkap atau tidak. Mereka akan membuat Arga berhenti. Dengan paksa jika perlu. Dia mematikan telepon. Tangannya gemetar. Ia ingin menelepon Arga untuk memperingatkan, tapi ia tidak punya nomornya. Ia hanya bisa duduk di kamar gelapnya, menangis dalam diam. Di sisi lain kota, di kontrakan reotnya, Arga sedang duduk di depan laptop. Layar laptop itu menampilkan peta lokasi proyek dengan titik-titik merah yang bergerak. Titik-titik itu adalah kendaraan polisi yang mulai berkumpul di sekitar Sapphire Hills. Arga tersenyum tipis. Lalu ia menekan satu tombol di keyboard. Biarkan mereka datang, bisiknya. Biarkan mereka melihat siapa yang sebenarnya mereka hadapi. Memasuki bulan kelima, keajaiban yang tidak pernah dibayangkan oleh inspektur dia menjadi kenyataan. Rumah mewah 3 lantai di kawasan Sapphire Hills kini berdiri megah dan hampir 100% rampung. Dari kejauhan, bangunan itu tampak seperti istana kecil. Dinding depannya dilapisi batu alam pilihan. Taman vertikal menghijau di sisi kiri dan kanan. Kolam renang infinity di lantai 3 mulai diisi air. Panel surya di atap berkilau diterpa sinar matahari. Nilai rumah itu diperkirakan mencapai lebih dari 35 miliar rupiah. Bahkan beberapa tetangga kompleks yang kaya raya pun mengakui bahwa rumah itu adalah yang termewah di seluruh kawasan Sapphire Hills. Inspektur Diah berdiri di halaman depan, mulutnya terbuka. Ia tidak bisa berkata-kata. Tangannya gemetar memegang ponsel. Di dalam hatinya terjadi perang batin yang luar biasa. Di satu sisi, ia kagum pada kemampuan Arga. Di sisi lain, ia takut pada konsekuensi dari kontrak itu. Jika rumah ini selesai tepat waktu, maka secara hukum ia wajib menikahi Arga. Tapi perasaan yang paling mengganggu adalah sesuatu yang lain.
Dia mulai menyadari bahwa ketakutannya bukan lagi pada pernikahan itu sendiri. Ia takut karena ia mulai menyukai Arga. Dan itu adalah perasaan yang paling dilarang dalam hidupnya. Arga sedang berdiri di teras rumah. Ia tidak lagi memakai baju lusuh seperti dulu. Pakaiannya masih sederhana, kemeja lengan pendek warna biru tua dan celana kerja bahan katun, tetapi rapi dan bersih. Wajahnya tampak lebih segar. Mungkin karena proyek hampir selesai dan beban pikirannya berkurang. "Selamat pagi, Bu Polwan," sapa Arga dengan suara ceria. "Selamat datang di rumah yang sudah hampir selesai. Ibu mau melihat ke dalam?" Dia mengangguk tanpa suara. Ia mengikuti Arga masuk ke dalam rumah. Lantai marmer Italia mengkilap seperti cermin. Lampu kristal dari Ceko bergantungan di langit-langit ruang tamu yang tinggi. Tangga putar dari kayu jati dengan ukiran tangan menghubungkan lantai 1 hingga 3. Setiap detail terasa mahal namun tetap elegan. Dia berjalan di sepanjang koridor. Ia melihat kamar tidur utama dengan jacuzzi dan pemandangan kota. Ia melihat ruang keluarga di lantai 2 dengan perapian modern. Ia melihat ruang kerja di lantai 3 dengan jendela kaca besar menghadap ke timur. Semua lengkap. Semua sempurna. "Dari mana kamu punya uang sebanyak ini?" tanya dia akhirnya. Suaranya parau. Arga berdiri di dekat jendela. "Saya sudah bilang, Bu Polwan, saya menabung. Saya bekerja keras. Saya punya banyak teman yang membantu dengan sukarela." "Jangan bohong," bentak dia tiba-tiba. Air matanya mulai jatuh. Tidak mungkin seorang kuli bangunan punya uang 35 miliar. Tidak mungkin seorang kuli punya koneksi ke arsitek bintang 5 dan material impor. "Kamu pasti menyembunyikan sesuatu. Kamu pasti dibantu perusahaan besar. Itu curang?" Arga tidak marah. Ia berjalan mendekati dia perlahan. Wajahnya tenang. Matanya lembut. "Bu Polwan," kata Arga pelan. "Apakah ibu tahu mengapa saya menerima tantangan ibu dulu?" Dia membuang muka. "Karena kamu gila?" Arga tersenyum. "Bukan. Saya menerimanya karena saya ingin ibu belajar sesuatu. Bahwa harga diri seseorang tidak terletak pada pakaiannya. Bahwa seorang kuli bangunan bisa memiliki martabat yang sama tingginya dengan seorang polwan. Bahwa jabatan dan kekayaan bukanlah ukuran kebaikan hati seseorang." Dia terdiam. Ia tidak bisa menolak kebenaran dari kata-kata itu. "Saya tidak curang," lanjut Arga. "Saya membangun rumah ini dengan tangan saya sendiri. Saya yang mengangkat bata, mencampur semen, memaku rangka atap. Tapi benar bahwa saya dibantu oleh orang-orang hebat. Mereka membantu saya karena mereka tahu siapa saya sebenarnya. Bukan karena uang." "Lalu siapa kamu sebenarnya?" desak dia. Arga menggeleng. "Belum waktunya, Bu Polwan. 3 minggu lagi, tepatnya pada hari ke-180 sejak kontrak ditandatangani, rumah ini akan resmi selesai. Pada hari itu, saya akan duduk dengan ibu dan menjelaskan semuanya. Tidak ada lagi rahasia." Dia mengepalkan tangannya. Ia ingin berteriak, tapi ia sadar itu tidak akan berguna. Ia hanya bisa menangis. "Aku tidak mau menikah denganmu," bisiknya. "Aku tidak bisa. Ayahku akan membunuhku. Keluargaku akan membuangku. Pangkatku akan dicabut. Aku akan kehilangan segalanya." Arga menghela napas. "Bu Polwan, saya tidak akan memaksa ibu menikah dengan saya. Kontrak itu hanya alat untuk mengingatkan ibu bahwa setiap perkataan dan perbuatan ada konsekuensinya. Saya tidak sekejam itu untuk menghancurkan hidup ibu." Dia mendongak. Matanya basah. "Sungguh? Kamu tidak akan menikahiku meskipun kamu menang?" Arga mengangguk. "Saya hanya ingin ibu belajar. Saya tidak menginginkan ibu sebagai istri jika hati ibu tidak menginginkan saya." Untuk pertama kalinya, dia melihat sisi lembut dari kuli bangunan yang selama ini ia hina. Dan untuk pertama kalinya juga, ia bertanya pada dirinya sendiri, apakah ia benar-benar tidak menginginkan Arga? Sebelum perasaan itu berkembang lebih jauh, suara keras dari luar memecahkan keheningan. Beberapa mobil polisi dengan sirene menyala masuk ke kawasan Sapphire Hills. Bukan 1 atau 2, tetapi 5 mobil lengkap dengan lampu rotator yang berputar merah biru. Dia dan Arga bergegas keluar. Di halaman depan, 5 mobil polisi sudah berbaris. Dari mobil paling depan turun Komisaris Besar Gunawan bersama 2 orang perwira menengah. Dari mobil kedua turun 5 orang anggota polisi bersenjata lengkap. Dan dari mobil ketiga, turun seorang pria tua dengan jas rapi yang tidak lain adalah Maijen Purnawirawan Subagio, ayah dia. "Ayah?" seru dia. "Apa yang ayah lakukan?"
Subagio tidak menjawab. Ia berjalan mendekati Arga dengan tatapan dingin. "Pemuda," kata Subagio dengan suara keras. "Atas perintah dari kepolisian, proyek ini akan disegel. Kami mendapat laporan bahwa bangunan ini melanggar aturan tata ruang dan tidak memiliki izin yang sah." Arga tidak bergeming. "Itu tidak benar, Pak. Semua izin sudah lengkap. Izin mendirikan bangunan keluar 3 hari setelah kontrak ditandatangani. Izin lingkungan sudah ada. Izin gangguan sudah diurus." Subagio tersenyum sinis. "Di dunia ini, izin bisa dibuat ada atau tidak ada, tergantung siapa yang membacanya. Hari ini, tim dari Dinas Tata Kota akan memeriksa ulang semua dokumenmu. Dan mereka akan menemukan bahwa izinmu cacat. Proyek ini akan dihentikan. Rumah ini akan dibongkar." Dia melangkah maju. "Ayah, jangan, ini tidak benar. Arga tidak bersalah." "Diam, Diah," bentak Subagio. "Kamu sudah cukup mempermalukan keluarga." Diah menunduk. Air matanya jatuh lagi. Ia tidak bisa berbuat apa-apa. Di hadapan ayahnya dan kekuasaan yang dimilikinya, ia hanyalah seorang anak kecil yang tidak berdaya. Komisaris Besar Gunawan melangkah maju. "Maaf, Mas Arga, ini prosedur. Kami harus menyegel lokasi ini sampai ada keputusan dari pengadilan." Arga menatap Gunawan, lalu menatap Subagio. Wajahnya tidak menunjukkan rasa takut. Bahkan, di sudut bibirnya muncul senyum tipis yang sudah menjadi ciri khasnya. "Baik, Pak Komisaris," kata Arga tenang. "Silakan laksanakan tugas Bapak. Tapi saya ingin mengingatkan satu hal. Menyegel proyek ini secara paksa tanpa bukti pelanggaran yang jelas adalah tindakan sewenang-wenang. Dan tindakan sewenang-wenang akan berhadapan dengan hukum yang sesungguhnya." Subagio tertawa. "Hukum? Aku adalah hukum di kota ini, anak muda." Arga menggeleng. "Tidak, Pak. Hukum ada untuk semua orang, termasuk untuk mantan jenderal sekalipun." Subagio mendengus. "Pasang garis polisi. Segel pintu utama. Jangan biarkan siapapun masuk." Para anggota polisi mulai membentangkan garis polisi kuning di sekeliling rumah. Mereka menempelkan stiker penyegelan di pintu utama dan pintu belakang. Dia hanya bisa berdiri di samping, menangis tanpa suara. Ia melihat Arga yang tetap berdiri tegak. Tidak ada kepanikan, tidak ada kemarahan, hanya ketenangan yang aneh. Ketenangan seperti orang yang tahu bahwa badai akan segera berlalu. Di sela-sela keributan, Arga mengeluarkan ponsel dari saku celananya. Dengan jari yang tidak gemetar, ia menekan satu nomor. Ia tidak bicara lama, hanya 2 kalimat. "Pak D, mereka menyegel proyek. Tolong kirim tim kuasa hukum sekarang." Subagio yang mendengar itu hanya tertawa. "Tim kuasa hukum? Apakah kuli bangunan punya pengacara? Lucu." Tapi dalam waktu kurang dari 30 menit, 3 mobil hitam mewah memasuki kawasan Sapphire Hills. Dari mobil pertama turun 5 orang pria berjas lengkap dengan membawa koper. Mereka adalah tim pengacara dari firma hukum terbesar di ibu kota. Dari mobil kedua turun 2 orang notaris terkenal. Dan dari mobil ketiga, turun seseorang yang membuat Subagio terkesiap. Itu adalah ketua pengadilan negeri setempat. Seorang hakim karir yang terkenal teguh dan tidak bisa disuap. Hakim itu berjalan mendekati Subagio. Suaranya pelan tapi tegas. "Pak Jenderal, maaf, saya harus meminta Bapak mencabut penyegelan ini. Saya sudah memeriksa dokumen proyek ini. Semua izin sah. Tidak ada pelanggaran. Tindakan Bapak melanggar hukum." Subagio pucat. Ia menatap Arga dengan mata penuh tanya. "Siapa kamu, pemuda?" tanyanya hampir berbisik. Arga tidak menjawab. Ia hanya menatap dia yang masih menangis. Dan dalam tatapan itu, ada janji bahwa semua akan segera terungkap. Penyegelan yang dilakukan oleh ayah dia hanya bertahan kurang dari 2 jam. Setelah ketua pengadilan negeri dan tim pengacara dari firma hukum terbesar di ibu kota turun tangan, Komisaris Besar Gunawan tidak punya pilihan selain mencabut garis polisi dan stiker penyegelan. Wajah Subagio merah pada menahan malu. Untuk pertama kalinya dalam karirnya, seorang mantan jenderal harus mengakui kekalahan di depan umum. Tapi Subagio tidak menyerah. Ia mundur dengan rahang mengeras, matanya berkilat penuh dendam. "Ini belum selesai," bisiknya kepada dia sebelum naik ke mobil. "Aku akan menghancurkan pemuda itu dengan cara apapun." Dia hanya bisa terdiam. Ia melihat ayahnya pergi bersama rombongan. Sisa-sisa garis polisi yang sudah dicabut masih berserakan di halaman.
Arga berdiri di dekat pintu utama, berbicara pelan dengan ketua pengadilan dan tim pengacaranya. Ketua pengadilan itu mengangguk-angguk hormat. Bahkan para pengacara senior itu tampak tunduk pada Arga. Bukan karena ancaman, tetapi karena rasa hormat yang tulus. Setelah rombongan pengacara pergi, Arga berjalan mendekati dia. Wajahnya tidak menunjukkan kemenangan. Yang tampak justru rasa prihatin. "Maaf, Bu Polwan," kata Arga pelan. "Saya tidak ingin semuanya terjadi seperti ini. Tapi saya harus melindungi proyek ini. Saya sudah berjanji akan menyelesaikannya tepat waktu." Dia mengangkat wajahnya yang basah oleh air mata. "Kamu pikir dengan memanggil pengacara hebat dan hakim agung, kamu sudah menang? Kamu pikir ayahku akan diam saja? Ayahku punya 1000 cara untuk menghancurkanmu. Dia bisa menuduhmu melakukan korupsi, penipuan, atau bahkan terorisme. Di negara ini, mantan jenderal punya kekuatan yang tidak bisa kamu bayangkan." Arga tersenyum tipis. "Saya tahu, Bu Polwan. Tapi saya juga punya kekuatan yang tidak Ibu bayangkan. Dan kekuatan saya bukan untuk menghancurkan. Kekuatan saya untuk melindungi kebenaran." Dia menggeleng. "Kamu terlalu naif, Arga. Dunia ini tidak berjalan seperti itu." Arga tidak menjawab. Ia hanya menatap dia dengan mata teduh. Lalu ia berkata, 6 hari lagi, rumah ini akan selesai. Pada hari itu, saya akan undang Ibu dan semua orang yang terlibat untuk datang ke sini. Saya akan menjelaskan semuanya. Setelah itu, terserah Ibu mau mengambil keputusan apa." Dia ingin berkata sesuatu, tapi suaranya tersangkut di tenggorokan. Ia hanya mengangguk kecil. 6 hari berlalu seperti angin. Bagi dia, setiap hari terasa seperti setahun. Ia tidak bisa tidur nyenyak. Setiap malam ia membayangkan apa yang akan terjadi pada hari terakhir. Apakah Arga akan menagih janji pernikahan? Apakah ayahnya akan melakukan sesuatu yang lebih gila? Apakah seluruh hidupnya akan hancur? Di sisi lain, perasaannya kepada Arga semakin kuat. Ia mulai menyadari bahwa ketenangan Arga, kesederhanaannya, dan integritasnya adalah hal-hal yang tidak pernah ia temukan pada pria manapun sebelumnya. Pria kaya yang biasa mendekatinya selalu sombong dan materialistis. Pria berpangkat yang pernah melamarnya selalu arogan dan penuh gengsi. Tapi Arga berbeda. Arga yang kumal dan penuh debu justru memiliki hati yang paling bersih. Dia membenci perasaan itu. Ia membenci karena ia jatuh hati pada seseorang yang secara sosial berada di bawahnya. Tapi ia juga tidak bisa menolak perasaan itu. Hari terakhir tiba. Matahari terbit dengan cerah di atas kawasan Sapphire Hills. Rumah mewah 3 lantai itu berdiri dengan sempurna. Setiap sudut bersih dan berkilap. Taman vertikal di sisi kiri dan kanan sudah ditanami bunga-bunga yang bermekaran. Kolam renang infinity di lantai 3 berair jernih kebiruan. Panel surya di atap sudah terhubung dengan jaringan listrik rumah. Rumah itu bukan hanya mewah, tetapi juga ramah lingkungan dan berteknologi tinggi. Sejak pagi, mobil-mobil mulai berdatangan. Bukan hanya dia dan keluarganya. Arga mengundang banyak orang. Ada pejabat kota, ada tokoh masyarakat, ada perwakilan dari berbagai perusahaan konstruksi, ada wartawan dari beberapa media nasional, dan yang paling mengejutkan, ada para pekerja bangunan yang selama 5 bulan membantu Arga. Mereka semua duduk di kursi-kursi yang disusun rapi di halaman depan. Sebuah podium kecil berdiri di dekat pintu utama. Di atas podium itu ada meja dengan mikrofon dan segelas air putih. Dia duduk di barisan depan. Di sebelah kanannya adalah ayahnya, Subagio, dengan wajah batu. Di sebelah kirinya adalah ibunya, seorang wanita parubaya yang tampak gelisah. Di belakang mereka duduk para perwira dan pejabat yang penasaran. Arga belum muncul. Para tamu berbisik-bisik. Ada yang bertanya-tanya siapa sebenarnya pemuda itu. Ada yang mengagumi keindahan rumah tersebut. Ada yang sudah mendengar skandal tantangan Polwan dan penasaran dengan akhir ceritanya. Tepat pukul 9 pagi, pintu utama rumah terbuka. Arga keluar. Ia tidak lagi mengenakan pakaian lusuh atau kemeja sederhana. Kali ini ia memakai kemeja putih lengan panjang dengan setelan jas hitam yang rapi. Rambutnya disisir ke belakang. Wajahnya bersih tanpa debu. Ia tampak seperti bintang film, bukan kuli bangunan. Semua orang terkejut. Dia terkesiap. Ia hampir tidak mengenali Arga. Pria yang berdiri di depan podium itu sangat berbeda dengan pria yang biasa mengangkat bata dan mencampur semen. Ada aura percaya diri yang luar biasa, tetapi tetap rendah hati. "Selamat pagi, Bapak, Ibu,"
Dan saudara-saudari sekalian, sapa Arga dengan suara jernih. Terima kasih telah hadir di acara penyelesaian proyek rumah Aksara. Rumah ini, sesuai kontrak yang saya tanda tangani dengan Inspektur Diah Ayu Lestari 5 bulan lalu, telah selesai dibangun tepat waktu. Tepuk tangan pecah dari para pekerja. Dia hanya diam dengan jantung berdebar kencang. Arga melanjutkan. Hari ini saya akan menjelaskan 2 hal. Pertama, tentang bagaimana rumah ini bisa dibangun. Kedua, tentang identitas saya yang sesungguhnya. Subagio menyilangkan tangan di dada. Ia menatap Arga dengan sinis. Apapun yang akan dikatakan pemuda ini, ia sudah siap untuk membantah. Arga menarik napas panjang. Selama 5 bulan terakhir, banyak orang yang bertanya-tanya. Bagaimana mungkin seorang kuli bangunan bisa membangun rumah mewah senilai 35 miliar rupiah sendirian? Bagaimana mungkin ia punya koneksi ke arsitek hebat, insinyur top, dan material premium? Bagaimana mungkin ia bisa mengalahkan tekanan dari mantan jenderal? Suasana semakin hening. Semua mata tertuju pada Arga. Jawabannya sederhana, kata Arga. Saya bukanlah kuli bangunan biasa. Saya memang sengaja menyamar sebagai kuli bangunan. Tujuan saya bukan untuk menipu, tetapi untuk belajar. Saya ingin merasakan bagaimana rasanya menjadi yang terendah di masyarakat. Saya ingin tahu bagaimana diperlakukan ketika orang hanya melihat pakaian kumal dan debu di wajah. Dan saya mendapatkan pelajaran itu, terutama dari Inspektur Diah. Diah menunduk. Wajahnya panas karena malu. Arga menghela napas. Nama asli saya bukan hanya Arga. Nama lengkap saya adalah Arga Suryo Widagdo. Saya adalah putra satu-satunya dari Bapak Suryo Widagdo, pemilik Widagdo Group. Gemuruh bisik menyapu ruangan. Wartawan mulai sibuk mencatat. Subagio terdiam, wajahnya pucat pasi. Dia membeku di kursinya. Widagdo Group adalah perusahaan properti terbesar di Asia Tenggara, lanjut Arga. Kami memiliki 70% lahan premium di kota ini, termasuk kawasan Sapphire Hills tempat kita berdiri sekarang. Tanah tempat rumah ini berdiri adalah milik Widagdo Group. Material yang digunakan berasal dari anak perusahaan Widagdo. Arsitek dan insinyur yang membantu saya adalah karyawan Widagdo yang saya minta untuk sukarela. Tidak ada pelanggaran kontrak karena mereka tidak dibayar untuk proyek ini. Mereka membantu saya sebagai bentuk hormat pada calon pemimpin mereka. Arga berhenti sebentar. Matanya menjelajahi ruangan. Ia melihat reaksi yang berbeda-beda. Ada yang kagum, ada yang iri, ada yang takut, dan ada yang menangis. Ayah saya, Suryo Widagdo, memiliki tradisi, kata Arga lagi. Sebelum seorang anak diperbolehkan memegang pucuk kepemimpinan perusahaan, ia harus magang dari posisi terendah. Saya sudah magang di pabrik bata, di tambang pasir, di gudang material, dan terakhir sebagai kuli bangunan. Itu sebabnya saya ada di lokasi itu 5 bulan lalu. Bukan kebetulan. Itu adalah bagian terakhir dari masa magang saya. Ia menoleh pada Diah. Dan disitulah saya bertemu dengan Inspektur Diah. Seorang polwan cantik yang dengan percaya diri menantang saya. Seorang wanita yang dengan mudah menghina seseorang hanya dari pakaiannya. Dia menggigit bibirnya sampai hampir berdarah. Air mata mengalir deras di pipinya. Tapi, lanjut Arga dengan suara melembut, saya berterima kasih pada Inspektur Diah. Karena tantangannya, saya belajar lebih dari apa yang bisa diajarkan oleh magang biasa. Saya belajar bahwa hinaan bisa menjadi motivasi. Saya belajar bahwa kemarahan bisa menjadi energi. Dan saya belajar bahwa seseorang yang terlihat lemah di luar bisa memiliki hati yang kuat di dalam. Arga turun dari podium. Ia berjalan mendekati Diah. Semua mata mengikuti gerakannya. Inspektur Diah, kata Arga dengan suara lantang. Saya telah menyelesaikan rumah ini. Saya telah memenangkan tantangan ibu. Tapi saya tidak akan menuntut ibu untuk menikahi saya. Diah terkejut. Ia mendongak. Kontrak itu, lanjut Arga, saya buat bukan untuk memenangkan diri seorang istri. Kontrak itu saya buat untuk mengajarkan satu pelajaran. Bahwa setiap orang, apapun profesinya, apapun pakaiannya, berhak diperlakukan dengan hormat. Bahwa jabatan dan kekayaan tidak menjamin kebaikan hati. Dan bahwa penghinaan suatu hari bisa berbalik menjadi penyesalan. Arga merogoh saku jasnya. Ia mengeluarkan selembar kertas. Itu adalah kontrak pernikahan yang mereka tanda tangani 5 bulan lalu. Di depan semua tamu, Arga merobek kontrak itu menjadi 2, lalu 4, lalu berkeping-keping. Saya batalkan kontrak ini, kata Arga. Saya tidak akan menikahi ibu.
Karena pernikahan yang dibangun dari penghinaan, bukan cinta, hanya akan menjadi penjara bagi kita berdua. Suasana menjadi sunyi. Beberapa orang mulai menangis haru. Para pekerja bangunan yang duduk di barisan belakang bertepuk tangan perlahan. Dia tidak bisa berkata-kata. Tubuhnya gemetar. Ia bangkit dari kursinya. Ia ingin lari, tapi kakinya lemas. Ia hanya bisa berdiri di sana, menatap Arga dengan mata berkaca-kaca. Akhirnya, dia berkata dengan suara parau yang nyaris tidak terdengar. "Maafkan saya, Arga. Saya minta maaf." Arga tersenyum. Senyum yang sama seperti pertama kali mereka bertemu. Senyum tipis yang penuh kedamaian. "Maaf Ibu terima," kata Arga. "Sekarang, mari kita nikmati acara selanjutnya." Tapi sebelum Arga berbalik, dia meraih tangannya. Semua orang terkejut. Dia yang terkenal angkuh dan penuh gengsi itu tiba-tiba memegang tangan seorang pria di depan umum. "Saya tidak minta maaf karena kamu kaya," bisik dia pelan. "Saya minta maaf karena saya salah. Dan saya jatuh cinta pada pria yang pernah saya hina." Arga terdiam. Matanya membulat. "Tapi itu bukan urusan hari ini," kata dia sambil melepaskan tangan Arga. "Urusan itu nanti saja. Sekarang, selesaikan acaramu." Dia kembali duduk. Wajahnya merah padam. Ibunya memegang tangannya dengan erat. Subagio hanya diam, wajahnya tidak bisa dibaca. Arga kembali ke podium dengan langkah sedikit gugup. Untuk pertama kalinya, kuli bangunan yang selalu tenang itu tampak grogi. "Baik," lanjut Arga mencoba fokus. "Acara selanjutnya adalah pemotongan pita dan makan siang. Silakan menikmati hidangan yang sudah disiapkan." Tepuk tangan menggema. Para pekerja bangunan yang selama 5 bulan bekerja bahu-membahu dengan Arga berteriak kegirangan. Mereka tidak peduli pada identitas asli Arga. Bagi mereka, Arga tetaplah Arga, mandor yang baik hati yang pernah tidur di kontrakan sama reotnya dengan mereka. Dia duduk di kursinya. Hatinya campur aduk. Antara malu, bahagia, takut, dan harapan. Ia tidak tahu apa yang akan terjadi setelah hari ini. Satu hal yang ia tahu. Hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Di sudut lain, Subagio bangkit dari kursinya tanpa berkata apapun. Ia berjalan ke mobilnya dengan langkah tertatih. Seorang mantan jenderal yang merasa kalah oleh seorang pemuda. Bukan karena kekuasaan atau kekayaan, tetapi karena integritas. Saat mobil Subagio melaju perlahan meninggalkan Sapphire Hills, ia berkata pada dirinya sendiri, "Anak itu pantas untuk putriku." Dan di dalam rumah megah itu, di tengah tawa dan tangis dan tepuk tangan, sebuah kisah baru perlahan mulai ditulis. Pesta pemotongan pita berlangsung meriah. Para tamu menikmati hidangan prasmanan yang disediakan oleh catering terkenal. Aroma masakan menggugah selera bercampur dengan harumnya bunga-bunga dari taman vertikal. Anak-anak pejabat berlarian di halaman. Para pekerja bangunan duduk di satu sisi, tertawa lepas sambil menikmati makanan mewah yang mungkin belum pernah mereka rasakan sebelumnya. Namun di tengah keramaian itu, Inspektur dia duduk sendirian di bangku taman dekat kolam renang lantai 1. Ia tidak menyentuh makanan di piringnya. Pikirannya kacau. Identitas Arga sebagai putra Suryo Widagdo, penguasa properti Asia Tenggara, masih terngiang di kepalanya. Ia tidak pernah membayangkan bahwa kuli bangunan yang ia hina itu adalah orang yang memiliki kekuatan ekonomi luar biasa. Tapi yang lebih membingungkan adalah perasaannya sendiri. Dia menyadari bahwa ketertarikannya pada Arga tidak muncul setelah tahu kekayaannya. Perasaan itu sudah tumbuh sejak lama, sejak ia melihat ketenangan Arga di tengah hinaan, sejak ia melihat senyum tipis yang tidak pernah pudar, sejak ia melihat bagaimana Arga memperlakukan semua orang dengan hormat tanpa memandang status. Seorang pria datang menghampiri dia. Itu adalah Pak De Tirto, tangan kanan keluarga Widagdo. Wajahnya ramah, matanya penuh kebijaksanaan. "Inspektur dia, boleh saya duduk?" tanya Tirto sopan. Dia mengangguk. Tirto duduk di sampingnya. Untuk beberapa saat mereka hanya dia mendengar suara riuh rendah pesta. "Saya tahu apa yang ibu rasakan," kata Tirto akhirnya. "Bingung, malu, marah, tapi juga kagum. Itu wajar." Dia menoleh. "Apakah Anda tahu dari awal bahwa Arga adalah putra Bapak Suryo?" Tirto tersenyum. "Saya tahu sejak hari pertama Mas Arga memutuskan untuk magang sebagai kuli. Saya yang mengatur semua logistiknya. Termasuk kontrakan reot itu, pakaian lusuh itu, bahkan debu di wajahnya. Semuanya disengaja." "Kenapa?" tanya dia.
Kenapa dia harus menderita seperti itu? Karena, kata Tirto pelan, seorang pemimpin yang baik harus lahir dari rahim penderitaan. Bapak Suryo percaya bahwa jika seseorang tidak pernah merasakan menjadi yang terendah, ia tidak akan bisa mengayomi yang terendah. Mas Arga sudah 3 tahun berkelana. Ia pernah menjadi kuli panggul di pasar, buruh angkut di pelabuhan, pemulung di tempat pembuangan sampah, dan terakhir kuli bangunan. Setiap tahap ia jalani tanpa membawa uang, tanpa kartu kredit, tanpa identitas sebagai anak konglomerat. Ia benar-benar merasakan pahitnya kehidupan kelas bawah. Dia terdiam. Pandangannya pada Arga berubah total. Bukan lagi sebagai kuli bangunan yang misterius, tetapi sebagai seorang pemuda dengan dedikasi luar biasa pada nilai-nilai kemanusiaan. Tapi ada satu hal yang belum ibu ketahui, lanjut Tirto. Ada kejutan lain yang Mas Arga siapkan khusus untuk ibu. Sesuatu yang tidak ia rencanakan sejak awal, tetapi muncul karena pertemuan ibu dengannya. Kejutan apa? Tanya dia. Tirto tersenyum misterius. Nanti malam, setelah semua tamu pulang, Mas Arga akan menunjukkan sesuatu pada ibu di dalam rumah ini. Dia ingin bertanya lebih lanjut, tetapi Tirto sudah berdiri dan berjalan menjauh. Perasaan dia semakin tidak karuan. Sementara itu, di sisi lain halaman, Arga sedang berbicara dengan beberapa wartawan. Wajahnya sabar menjawab pertanyaan demi pertanyaan. Seorang wartawan bertanya, Mas Arga, apakah benar Bapak tidak akan menuntut pernikahan dengan Inspektur Diah? Arga menggeleng. Benar, saya tidak akan menuntut. Kontrak sudah saya robek. Saya ingin Inspektur Diah belajar dari pengalaman ini, bukan dihukum olehnya. Wartawan lain bertanya, apakah Bapak marah dengan perlakuan Ibu Diah saat pertama kali bertemu? Arga tersenyum. Dulu saya marah. Tapi sekarang saya bersyukur. Karena dari kemarahannya, saya mendapat tantangan yang mengubah hidup saya. Kadang musuh kita adalah guru terbaik kita. Wartawan itu mencatat dengan cepat. Kepala biro berita yang hadir mengangguk-angguk kagum. Pesta berlangsung hingga sore. Saat matahari mulai berwarna jingga di ufuk barat, para tamu satu persatu berpamitan. Hanya tinggal Diah dan keluarganya yang masih tersisa. Subagio sudah pergi lebih awal, tetapi ibunda Diah masih duduk di teras bersama ajudan. Ayah Diah mungkin sudah pulang untuk merenungkan kekalahannya. Arga berjalan mendekati Diah. Wajahnya sedikit lelah tapi tetap ramah. Bu Polwan, kata Arga, boleh saya ajak ibu masuk ke dalam rumah? Ada sesuatu yang ingin saya tunjukkan. Diah mengangguk. Ia mengikuti Arga masuk ke dalam rumah mewah itu. Mereka melewati ruang tamu dengan lampu kristal, lalu menaiki tangga putar ke lantai 2. Arga berhenti di depan sebuah pintu kayu jati dengan ukiran yang indah. Ini ruangan terakhir yang saya selesaikan, kata Arga. Saya menyimpannya khusus untuk hari ini. Ia membuka pintu. Diah masuk. Matanya langsung tertuju pada dinding sebelah kiri. Di dinding itu tergantung sebuah lukisan besar. Tapi bukan lukisan biasa. Lukisan itu adalah potret Diah. Bukan Diah berseragam polisi yang angkuh, tetapi dia sedang tersenyum. Senyum yang tulus, bahagia, tanpa beban. Wajahnya tampak cantik dalam pancaran cahaya matahari senja. Diah terpaku. Dari mana kamu dapat foto ini? Tanyanya berbisik. Arga berdiri di sampingnya. Saya tidak punya foto ibu. Saya melukis ini dari ingatan. 3 bulan yang lalu, suatu sore ibu berdiri di balkon lantai 2 proyek ini, menatap matahari terbenam. Ibu tidak tahu bahwa saya melihat ibu dari bawah. Saat itu ibu tersenyum. Bukan senyum sinis atau mengejek. Senyum yang tulus. Dan saya berpikir, inilah wajah yang ingin saya lihat setiap hari. Diah menutup mulutnya dengan tangan. Air mata mengalir deras. Tapi saya tidak akan memaksa, lanjut Arga pelan. Saya sudah merobek kontrak. Ibu bebas. Saya hanya ingin ibu tahu bahwa di balik semua hinaan dan tantangan, saya melihat kebaikan dalam diri ibu. Saya melihat potensi seorang wanita yang hebat. Dan saya berharap ibu juga bisa melihat kebaikan dalam diri saya. Bukan sebagai pewaris perusahaan properti. Bukan sebagai orang kaya. Tapi sebagai Arga. Pria yang pernah tidur di kontrakan reot dan menikmati setiap tetes keringatnya. Dia tidak bisa berkata-kata. Ia hanya berdiri di depan lukisan itu, menangis. Setelah beberapa lama, ia berbalik menghadap Arga. Arga, katanya dengan suara parau. Aku tidak pantas untukmu. Aku sudah menghinamu. Aku sudah merendahkanmu. Aku bahkan berusaha menyewakan detektif untuk menjebakmu. Aku yang angkuh,
sombong, dan penuh prasangka. Mengapa kamu masih bisa melihat kebaikan dalam diriku? Arga tersenyum. Karena saya tahu, Inspektur Diah. Di balik seragam polisi yang tegas, di balik kata-kata kasar yang keluar dari mulut ibu, ada hati yang terluka. Ada seorang wanita yang dibesarkan dalam tekanan untuk selalu sempurna. Ada seseorang yang tidak pernah diajarkan untuk meminta maaf. Dan saya percaya, setiap orang berhak mendapat kesempatan kedua. Diah terseduh-seduh. Ia melangkah maju. Hampir tanpa sadar, tangannya terulur menyentuh pipi Arga. Kulit Arga masih kasar karena terbakar matahari, tetapi hangat. Maafkan aku, bisik Diah. Maafkan aku yang bodoh dan angkuh. Arga menutup tangan Diah dengan tangannya. Maaf sudah saya berikan sejak lama, Bu Polwan. Sekarang, bisakah saya memanggil ibu dengan nama saja, tanpa pangkat? Diah tersenyum. Senyum yang sama seperti di lukisan itu. Bisa, Arga. Panggil aku Diah. Malam mulai turun di kawasan Sapphire Hills. Lampu-lampu di rumah mewah itu menyala satu persatu, menerangi taman dan kolam renang. Di dalam rumah, di ruangan dengan lukisan senja, dua insan yang terpisah oleh prasangka mulai menemukan jalan menuju satu sama lain. Namun demikian, perjalanan mereka belum selesai. Masih ada ayah Diah yang belum sepenuhnya menerima. Masih ada institusi kepolisian yang belum puas. Masih ada publik yang menunggu kelanjutan kisah ini. Tapi untuk malam itu, cukup sudah. Cukup dengan saling memaafkan. Cukup dengan senyum tulus yang terlukis di dinding dan di hati. 1 tahun berlalu sejak rumah mewah 3 lantai itu berdiri megah di kawasan Sapphire Hills. Rumah itu kini tidak ditempati oleh Arga, tetapi dijadikan pusat kegiatan amal untuk anak-anak jalanan dan pekerja bangunan yang membutuhkan pelatihan keterampilan. Arga memutuskan untuk tidak tinggal di sana karena menurutnya rumah sebesar itu terlalu mewah untuk satu orang. Ia lebih memilih tinggal di rumah sederhana di belakang kompleks, dekat dengan para mantan pekerja yang dulu membantunya. Inspektur Dia tidak lagi sering terlihat di tempat umum dengan seragam polisi yang angkuh. Ia meminta mutasi ke unit pelayanan masyarakat, sebuah bagian yang kurang bergengsi tetapi lebih dekat dengan rakyat kecil. Banyak yang tidak mengerti keputusannya, tetapi Dia tidak peduli. Ia sudah berubah. Ia tidak ingin lagi menjadi polwan yang ditakuti, tetapi polwan yang dicintai. Hubungan antara Diah dan Arga berkembang perlahan, seperti pohon yang tumbuh di tanah yang keras. Mereka sering bertemu di acara-acara amal. Mereka sering berbagi cerita tentang kehidupan. Namun Diah tidak pernah secara resmi menerima lamaran dari Arga, dan Arga tidak pernah secara resmi melamar. Keduanya seperti bermain catur tanpa ingin menentukan pemenang. Suatu hari, Diah menerima telepon dari ibunya. Ibunya berkata bahwa ayah Diah, sang pensiunan jenderal, sakit keras. Bukan sakit fisik, tetapi sakit hati dan tekanan batin. Sejak kejadian di Sapphire Hills setahun lalu, Subagio tidak pernah bisa tidur nyenyak. Ia merasa malu karena kalah oleh seorang pemuda. Ia merasa nama keluarganya tercoreng. Dan yang paling berat, ia merasa kehilangan putrinya yang dulu selalu menurut padanya. Dia segera pulang ke rumah orang tuanya. Ia menemukan ayahnya duduk di kursi taman belakang, memandang kolam ikan yang airnya keruh. Wajah Subagio tampak lebih tua dari usianya. Matanya cekung. Rambutnya semakin putih. Ayah, panggil Diah pelan. Subagio tidak menoleh. Diah, katanya dengan suara parau. Apakah kamu bahagia dengan hidupmu sekarang? Diah duduk di samping ayahnya. Aku bahagia, ayah. Untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku merasa menjadi diri sendiri. Bukan menjadi apa yang ayah inginkan. Bukan menjadi apa yang masyarakat harapkan. Tapi menjadi aku. Subagio menghela napas panjang. Aku selalu ingin yang terbaik untukmu, nak. Aku ingin kamu menikah dengan pria kaya, berpangkat tinggi, dan terhormat. Tapi lihatlah akhirnya. Kamu malah jatuh hati pada seorang kuli bangunan. Meskipun dia ternyata anak konglomerat, tetap saja dia pernah menjadi kuli. Itu tidak pantas untuk anak seorang jenderal. Dia menggenggam tangan ayahnya. Ayah, Arga bukan hanya kuli bangunan. Dia juga bukan hanya anak konglomerat. Dia adalah seorang manusia dengan hati yang besar. Dia mengajarkanku bahwa kebahagiaan tidak datang dari uang atau pangkat, tetapi dari ketulusan. Ayah, aku mencintainya. Bukan karena uangnya, bukan karena statusnya, tapi karena dia. Karena dia adalah satu-satunya pria yang melihat keburukanku dan tetap memaafkanku. Subagio terdiam.
Air mata mengalir di pipinya yang keriput. Aku tidak tahu lagi, Diah. Dunia sudah berubah. Mungkin aku yang terlalu keras kepala. Tidak, Ayah. Ayah hanya ingin melindungiku. Aku mengerti. Tapi sekarang, izinkan aku memilih jalanku sendiri. Keesokan harinya, Subagio meminta Diah untuk mengundang Arga datang ke rumah. Diah terkejut, tapi ia mematuhi. Arga datang dengan pakaian sederhana, kemeja batik lengan panjang dan celana hitam. Tidak ada jas mewah, tidak ada mobil mewah, hanya sepeda motor tua yang biasa ia gunakan untuk bepergian. Subagio menyambutnya di ruang tamu dengan wajah dingin tapi tidak lagi bermusuhan. Duduklah, nak, kata Subagio sambil menunjuk kursi di depannya. Arga duduk dengan hormat. Matanya menatap Subagio tanpa rasa takut, tetapi juga tanpa kesombongan. Pak Jenderal, kata Arga, saya tahu Bapak mungkin masih kecewa dengan saya. Tapi saya datang ke sini bukan untuk membuktikan siapa saya. Saya datang ke sini untuk meminta maaf jika ada hal-hal yang tidak berkenan. Subagio mengangkat alis. Kamu minta maaf? Kamu yang menang. Kamu yang minta maaf? Arga mengangguk. Kemenangan tanpa maaf adalah kesombongan, Pak. Saya tidak ingin menang jika kemenangan itu menyakiti hati orang lain, terutama ayah dari wanita yang saya cintai. Subagio terdiam. Untuk beberapa saat, ruangan itu sunyi. Hanya suara detak jam dinding yang terdengar. Lalu Subagio berdiri. Ia berjalan mendekati Arga. Untuk pertama kalinya, ia menatap mata Arga dengan pandangan yang berbeda. Bukan kebencian, tetapi rasa ingin tahu. Kamu sungguh berbeda dari yang aku kira, kata Subagio pelan. Aku kira kamu akan datang dengan sombong, membawa mobil mewah dan pengacara, lalu memaksa Diah untuk menikahimu. Tapi kamu datang sendiri, dengan motor tua, dan meminta maaf. Itu tidak biasa. Saya hanya menjadi diri saya sendiri, Pak, jawab Arga. Subagio menghela napas. Ia berbalik menghadap Diah. Nak, katanya, ayah sudah tua. Ayah tidak tahu lagi apa yang terbaik untukmu. Tapi ayah bisa melihat bahwa pemuda ini, dia tulus. Mungkin ayah harus belajar menerima kenyataan bahwa kebahagiaanmu tidak harus sesuai dengan keinginan ayah. Diah menangis. Ia memeluk ayahnya erat-erat. Subagio kemudian menatap Arga. Satu syarat, nak. Jika kamu ingin menikahi putriku, kamu harus berjanji padaku. Apapun, Pak, kata Arga. Jangan pernah membuatnya menangis. Jangan pernah membuatnya menyesali pilihannya. Dan jadilah imam yang bukan hanya untuk keluarganya, tetapi juga untuk masyarakat. Kamu punya harta, kamu punya kekuasaan. Gunakan itu untuk kebaikan, bukan untuk pamer. Arga tersenyum. Saya janji, Pak. Dengan sepenuh hati. Subagio mengangguk. Lalu ia berjalan ke ruang dalam, meninggalkan Diah dan Arga berdua di ruang tamu. Diah menatap Arga. Matanya basah, tapi bibirnya tersenyum. Jadi, kuli bangunan, katanya dengan nada bercanda. Apakah kamu akan melamarku dengan kontrak lagi? Arga tertawa kecil. Tidak, Bu Polwan. Kali ini saya akan melamar ibu dengan cincin, bunga, dan hati yang tulus. Tanpa kontrak, tanpa ancaman, tanpa syarat. Dia menggigit bibirnya. Lalu ia menjulurkan tangan kirinya. Silakan. Arga merogoh saku celananya. Ia mengeluarkan sebuah kotak kecil berwarna biru. Dibukanya kotak itu. Di dalamnya terdapat sebuah cincin berlian sederhana, tidak terlalu besar tetapi berkilau indah. Cincin ini, kata Arga, saya beli dari hasil tabungan saya saat menjadi kuli bangunan. Bukan dari uang orang tua. Bukan dari perusahaan. Ini dari keringat saya sendiri. Saya ingin ibu tahu bahwa cinta saya tidak bergantung pada kekayaan keluarga saya. Cinta saya adalah cinta seorang pria yang pernah tidur di kontrakan reot dan tetap bermimpi tentang ibu setiap malam. Dia tidak tahan lagi. Air mata jatuh. Ia mengangguk. Mau? Bisiknya. Aku mau. Arga memakaikan cincin itu di jari manis dia. Cincin itu pas, seolah sudah diukur sejak awal. Mungkin memang sudah ditakdirkan. Malam itu, di rumah tua yang penuh kenangan pahit, sebuah babak baru dimulai. Diah dan Arga duduk berdua di teras, memandang bintang-bintang yang mulai bermunculan. Tidak ada kata-kata yang diucapkan. Hanya ada keheningan yang nyaman. Keheningan yang terisi oleh janji-janji yang tidak perlu diucapkan. Setahun yang lalu, mereka bertemu sebagai musuh. Diah dengan penghinaannya, Arga dengan kesabarannya.
Kini mereka duduk berdampingan sebagai dua insan yang saling melengkapi. Kisah ini bukan tentang kaya dan miskin. Bukan tentang polwan dan kuli bangunan. Bukan tentang kontrak yang gila. Kisah ini tentang takdir yang mempertemukan dua hati yang terluka, lalu menyembuhkan mereka dengan cara yang paling tidak terduga. Tentang seorang polwan cantik yang belajar merendahkan hatinya. Tentang seorang kuli bangunan yang ternyata pewaris kerajaan properti, tetapi memilih untuk tetap sederhana. Tentang sebuah rumah mewah yang tidak pernah dihuni, tetapi menjadi saksi bisu dari perubahan yang nyata. Dan di akhir kisah ini, tidak ada yang kalah atau menang. Yang ada hanyalah dua insan yang saling memaafkan, saling menerima, dan memilih untuk berjalan bersama menuju hari esok yang tidak pasti namun penuh harapan. Di suatu senja di Sapphire Hills, di bawah pohon rindang di halaman rumah mewah yang kini menjadi pusat kegiatan anak-anak jalanan, Arga dan Dia berdiri bersanding. Tidak ada pesta besar, tidak ada wartawan, tidak ada pejabat. Hanya penghulu, dua orang saksi, dan secercah harapan. Keduanya tersenyum. Senyum yang sama seperti di lukisan itu. Senyum tulus yang lahir dari hati yang sudah tidak lagi menyimpan prasangka. Dan mereka pun hidup bahagia, bukan karena kemewahan, tetapi karena kesederhanaan hati yang saling memahami.